Senosorempun randhat menika atur pamit saking Ibu Supriyatin nggih. Ibu Supriyatin menika pindah tugas dari MTS Negeri 5 Sleman tambah setunggal dados MTS Negeri 6 Sleman ngaten. Nggih, saya tebon apa celak Mbak? Oh nggih. Monggo dibaten Mbak Supri kita aturaken wekdal sak cekapipun. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala MTS Negeri 5 Sleman, yang saya hormati Ibu KTU MTS Negeri 5 Sleman, yang saya hormati Bapak Ibu Guru Pegawai Keluarga Besar MTS Negeri 5 Sleman. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas rahmatnya kita dapat berkumpul bersilaturahmi di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhirat. Saya bertugas di MTS Negeri 5 Sleman itu kurang lebih 4,5 tahun. Sudah mesti saya banyak kekurangan, kesalahan dan kekhilafan. Mohon Bapak Ibu Guru Pegawai memaafkan saya. Dan terima kasih atas dukungan, kerjasama dan bimbingan selama saya di MTS Negeri 5 Sleman. Pak, walaupun saya sudah dipindah masih boleh main bisa kalau saya itu ada apa hubungan dengan Mbak Rina itu bisa Pak ya? Hubungan dengan bisa kan tanya-tanya pekerjaan. Mbak pilih cekap semanten nggih Pak, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun laksanakan penyerahan cenderamata dari keluarga ageng MTS Negeri Gansal Sleman dumateng petugas Bapak Kepala Kasuwun Rumah Jumlah Tengah. Monggo. Matur nuwun dumateng Ibu Supriyatin. Perlu Bapak Komite mangetosi menika kala Mbak Supri dapat SK pindah di MTS Negeri 6 Sleman menika setunggal midwi bakdo menika dados baru saja hatinya menika tercapit dengan pindah dari MTS Gansal Sleman teng Roko garwanipun sedo Pak. Garwanipun Bu Supriyatin kita dongaaken mugi-mugi garwanipun Mbak Supri
nika dipun paringi husnul khotimah. Amin. Kula mboten ndongaaken ben golek ganti lho, Pak. Jangan ngapunten mereka dadosan keguyon. Pak Jumroni ini kalau ini kalau kan MC yang bingung orang kaya gede numpahnya tidak terlalu formal, padahal MC ini wonten napa nih pun Pak. Pakem dari para mumet nih kalau. Bapak Ibu ingkang dan kehormatan, kita lajengaken adicara salajengipun. Saderengipun kita lajengaken wonten ngajeng panjenengan sampun wonten unjukan daharan saha napa kemawon pun siapaken saking Pak Majid, monggo pun dahar kanthi syukur meneng penggalih kita dherekaken. Ingkang dadar mangke ingkang ngendika ngendika. Nggih. Monggo para bapak nggih mangke ndak aku ora dikon dahar dadi rasa dimaem gitu nggih. Monggo. Lajeng kita lajengaken adicara salajengipun nggih menika acara nggih rombongan menika sambutan utawi pambagiojo saking tuan rumah, pambagiojo saking kepala madrasah, isian pengaosan mangke katutup doa mangkaten. Mangke Bu Erina lek ajeng ngekei amplop pinten semoga derek. Dumateng Pak Kepala Madrasah Bapak Haji Busari Majid, wekdal kita aturaken sak sekabehipun sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Bapak Jumroni, Bapak Anom, Bapak Kasman, selaku komite MTS 5 Sleman yang sungguh-sungguh kami hormati, Bapak Ibu guru dan keluarga besar MTS 5 Sleman yang berbahagia. Awalan aqulu alhamdulillahirabbil alamin. Pertama kita panjatkan puji syukur biqaulin alhamdulillah atas segala kenikmatan yang telah Allah limpahkan kepada kita semua hingga hari ini kita bisa bermuajahah dalam Taman Somosaren di kawasan ini dengan segala hiruk pikuknya hadir sampai di sini dan rata-rata kebablasan. Semoga kehadiran Bapak Ibu sekalian dan putra putri semua ini di halaman ini, di rumah kami, di gubuk kami, Allah berkenan memberikan kepada Bapak Ibu sekalian setiap langkahnya adalah catatan tambah derajat dan langkah kirinya adalah pengguguran dosa. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita terus berdoa semoga kita dijadikan oleh Allah hambanya yang nantinya pantas mendapatkan syafaat dari beliau. Allahumma amin. Kami sekeluarga mengaturkan sugeng rawuh kepada semuanya, dan inilah gubuk kami dengan alhamdulillah ada di sebelah timur Sleman, dan kami juga tidak pernah bermimpi dulu itu tinggal di sini. Ternyata Allah mentakdirkan cedak kalen. Namun yang kami rasakan ya adem ayem, tidak hiruk pikuk rumah tidak hiruk pikuk kendaraan. Semoga kita semua yang hadir di sini oleh Allah diberikan keberkahannya. Allahumma amin. Bapak Ibu, tadi kalau Bu Restu menyampaikan kedapuk menjadi yang menyampaikan ikrar sawaran, kalau saya ini ketapuk gitu ya. Untuk menyampaikan segala rombongan, dan tadi wakil dari keluarga sudah saya sampaikan, kemudian yang dari dinas, kami mengaturkan terima kasih atas kehadiran dari undangan yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian,
Meskipun hari ini juga kita tahu banyak acara sejak kemarin hari Ahad dan hari Senin ini, dan kita berusaha menyengaja hari Senin karena hari Ahad mungkin lebih banyak dobelan, maka hari Senin yang alhamdulillah hari ini adalah hari libur kita jadikan sebagai acara dinas kita untuk sawalan, dan semoga acara ini bisa menjadi amunisi baru bagi kita semua nanti ketika melaksanakan tugas-tugas. Apalagi Bapak Ibu guru, saya matur ke Pak Jumroni, kemarin sejak hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu guru-guru stres, Pak. Stres karena kami pelototi betul, kami tunggoni betul untuk menyelesaikan administrasi, mumpung anak-anak belum masuk, dan besok insya Allah anak-anak masuk sehingga rutinitas mulai kembali, dan kami mohon doa restu dari Bapak Ibu komite. Mulai tanggal 3 itu anak-anak kelas 9 sudah mengikuti ujian madrasah, dan nanti dilanjutkan dengan ASPD. Semoga anak-anak kita mendapatkan hasil yang betul-betul diharapkan dan dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi seperti yang mereka inginkan. Allahumma amin. Spesial terima kasih kepada Bu Suci yang masih berkenan rawuh, ya alhamdulillah ya, dan kelihatannya masih seperti usia 50 ini. Semoga jalinan silaturahmi yang sering diungkapkan ketika terjadi perpisahan itu betul-betul nyata. Alhamdulillah Bu Supri juga bisa rawuh di acara ini, menjadi sebuah kebahagiaan kita bisa berkumpul kembali, meskipun mungkin frekuensinya tidak sebagaimana ketika Bu Supri masih ada di MTS 5. Bapak Ibu, sekarang sesi yang ketiga, yaitu tausiah. Ini non sewu mic-nya kok agak agak bengong. Ini biasanya yang ngatur kan Pak Furkon, tadi yang mengatur kepala madrasah, jadi bukan seratenane tadi rot. Enggak apa-apa Pak Furkon. Saya untuk misi ceramahnya ngadeg saja ben ono bedane karo nyambut. Ya, itu. Sebelumnya kalau ngersakkan ngenteng-ngenteng itu, masuk ke pintu itu, terus ke sana ada 2 kamar mandi, dan lupa belum saya tulisi 2000. Ya. Bapak Ibu sekalian, saat kita akan masuk ke bulan Ramadan, 1 bulan yang lalu, kita akrab dengan hadis yang disampaikan oleh para ustadz, para kiai, para ulama, yang kalimatnya adalah Daja'a Ramadan futihat abwabul jannah wa hulliqat abwabun nar wa sulsilatis sayatin. Apabila Ramadan itu datang, maka dibukalah seluruh pintu surga, dikuncilah seluruh pintu neraka, dan dibelenggu setan-setan. Hadis itu mulai tanggal 1 Syawal kemarin sudah tidak berlaku. Sudah tidak berlaku lagi. Saya tidak ngerombok Syawalnya Jumat puasa dudu urusanku. Yang penting tanggal 1 Syawal. Mulai tanggal 1 Syawal itu semua pintu surga bisa jadi tidak dibuka semuanya. Pintu neraka juga tidak dikunci semuanya. Dan yang jelas setan-setan sudah tidak dibelenggu lagi. Kita merasakan Bapak Ibu pada bulan Ramadan itu atmosfer surgawi, Masya Allah, sangat-sangat terasa. Bahkan orang yang tidak puasa pun harus menjaga diri. Saya kalau berangkat ke kantor, pulang khususnya, kalau pulang lewat angkringan kan angkringannya ditutupi pakai apa itu? Pakai den apa gitu ya. Orang ketok ning sikile do ketok ning Bandung. Mereka pun malu ya, mereka pun malu. Atmosfer surgawi, bahkan semua keburukan-keburukan itu mandek dan dinisbatkan atau digantungkan dengan Ramadan. Ojo ngapusi iki lagi
poso, ojo ngrenengi iki lagi poso, sok nak ngrenengi nak tanggal 1 Syawal. Itu kita rasakan betul Bapak Ibu. Nah, itu hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, ini yang berkaitan dengan bulan Syawal, yang nanti insya Allah saya hubungkan. Listriknya mati Pak. Pak, listrik kena kipas. Keren. Ya. Masih hidup. Ini kipasnya kok mati? Khusus panggung. Berarti sabotase aku. Pak Sarjan. Tes. Hadis yang pertama ini juga, hadis yang kedua juga terkenal loh Pak Ibu. Dan ini bertepatan dengan pada saat Rasulullah SAW akan khutbah Idul Fitri. Jadi kita ketahui bahwa mimbarnya Rasul itu kan ada tiga tingkat ya. Tingkat yang pertama, tingkatnya ketika beliau itu naik, itu beliau bersejenak, kemudian ucapkan kata-kata amin. Kemudian ya, kemudian berhenti sejenak lagi dan mengucapkan kata-kata amin. Kemudian yang ketiga juga demikian, berhenti sejenak dan mengucapkan kata-kata amin. Setelah itu Rasul. Nah, setelah saya khutbah, para sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tadi mengucapkan tiga kata amin? Apa yang terjadi? Nah, ini yang menjadi peringatan bagi kita semuanya, Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya naik mimbar tadi, malaikat Jibril hadir di hadapanku dan mengucap 3 kalimat yang semuanya amin. Yang pertama, malaikat Jibril mengatakan, celakalah orang yang bisa melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan penuh tetapi tidak ada 1 dosa pun tergugurkan. Aku mengucapkan kata-kata amin. Yang kedua, nah ini bagi adik-adik, bagi anak-anak sekalian, celakalah orang yang bisa ketemu dengan orang tuanya hingga renta tetapi tidak menyebabkan derajatnya naik. Aku juga mengucapkan kata-kata amin. Kemudian yang ketiga, celakalah orang yang apabila disebut namamu wahai Rasul, orang itu tidak bersolawat kepadamu, maka aku juga mengucapkan kata-kata amin. Untuk itu mari sama-sama kita bersolawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dari 3 kata-kata amin ini yang ya sampaikan lebih dalam adalah pada posisi yang pertama, yang berkaitan dengan hadis pertama dan hadis yang kedua, yaitu celaka orang yang bisa bertemu dengan puasa 1 bulan penuh dan bisa ngelakoni tetapi tidak ada 1 dosa pun tergugurkan. Ini yang dirawasi. Alhamdulillah kita semua yang hadir di sini berarti sudah bertemu dengan bulan Ramadan. Dan saya meyakini kita semua berpuasa, tarawih, tadarus, sedekah, zakat dan sebagainya. Tapi pertanyaan yang dimunculkan, kok iso orang marake gugur dosa? Nah, penyebab utama tidak terjadinya gugur dosa ini mari sama-sama kita ketahui. Jadi sangat eman-eman, wis tiwas ngelak, wis tiwas ngelih, ning intuke mung ya lapar karo ngelih. Dan itu Rasul sabdakan, kam min shaimin laisa min siyamihi illal ju'i wal atas. Betapa banyak orang yang bisa berpuasa tapi tidak ada yang diperoleh dari puasanya kecuali lapar dan dahaga.
Nah, monggo yang ngelak kalau masih monggo, tantuk boleh. Tadi MC sudah memperbolehkan sing ceramah-ceramah, sing ngombe-ngombe. Ya karena ngaji itu macam-macam kok Bapak Ibu. Ada namanya jilis, ngaji karo nulis. Ya, ada jiping, ngaji nganggo kuping. Ada yang jiru, ngaji karo turu. Ada yang jingan, ngaji karo tanpa awal. Ada jimong juga ngaji karo ngomong. Saya punya jamaah betul-betul terjadi Bapak Ibu sekalian, itu sampai sekarang masih terjadi. Jadi di forum pengajian itu kalau saya mulai salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu ibu-ibu ini sepuh, itu seperti alarm bubuk untuk beliau. Ya. Ngasto buku, ngasto pulpen. Jadi begitu saya salam, beliau tekluk gitu. Nanti ketika saya salam rampung, bangun. Dilirik buku ini sini urek-urekan. Nah, apa penyebab tidak tergugurnya dosa? Saya akan menyampaikan satu hadis, sebenarnya isinya 6 tapi satu saja nanti yang saya sampaikan, yaitu Rasul menyampaikan Sittatul Asya'tuh Bidul A'mal. Itu ada dalam kitab Irsadul Ibad, itu ada. Kemudian juga dalam kitab Tambihul Ghafilin karya Syekh Abdullah As-Samarqandi juga disebutkan. Barangkali ada yang hafal ya. Sittatul Asya'tuh Bidul A'mal, ada 6 perkara yang bisa menggugurkan amal. Nah, menggugurkan, kalau disebut menggugurkan berarti wis nyantol. Wis nyantol kemudian jiglok. Bukan amalnya tertolak, boten, sudah nyantol. 6 hal yang menggugurkan amal. Saya bacakan semuanya, nanti nggak usah khawatir, yang saya terangkan hanya 1. Ini masanya bukan 2 JTM. Yang pertama adalah al-istighalu bi'uyubil khalqi, kesibukan atas aib makhluk. Yang kedua adalah qaswatul qalbi, hati yang keras. Yang keempat adalah hubbud dunya, cinta kepada keduniaan. Yang keempat qillatul haya, tipisnya rasa malu. Sudah 4 belum? Sudah 5 ya? Yang ke 4 ya. Saya ulangi, al-istighalu bi'uyubil, orang yang sibuk menyibukkan diri dengan cap makhluk. Ya. Yang kedua adalah qaswatul qalbi, hati yang keras. Yang keempat adalah yang ketiga adalah hubbud dunya. Yang keempat adalah qillatul haya, tipisnya rasa malu. Dan yang kelima tulul amal, panjang angan-angan. Dan keenam wadhalimun la yantahi, kedoliman yang tidak berhenti. Ya, 6 itu kalau disampaikan semua di pertemuan majelis taklim. 1 saja, yaitu al-istighalu bi'uyubil khalqi, orang yang menyibukkan diri dengan aib makhluk. Saya menerjemahkannya khalqi itu tidak manusia tapi makhluk ciptaan. Kemudian Rasul kita agak aneh ini menyebutnya awalnya dengan kata-kata al-istighol. Al-istighol itu artinya sibuk. Kenapa harus ada kata-kata sibuk? Sebab tidak ada suatu kesibukan yang tidak berangkat dari sengaja. Kita semua untuk acara ini luar biasa persiapan sibuknya. Berarti acara ini dilaksanakan dengan penuh kesengajaan. Ora mungkin Bapak Ibu mentiko, aku rasa ngojo tekan oleh Pak Majid, itu ora mungkin. Belum tadi sibuk ibu-ibu milih bajunya, bisa jadi yang dikeluarkan tadi 5 baju. Sing milih sing ndi ya.
Bu Mar nanti mungkin diskusi untuk seragam dengan garwane dan putrinya, sibuk seragam apa dan sebagainya. Bu Erina hijau-hijau itu, saya heran kok orang biru-biru ya. Itu berarti dengan penuh kesibukan, itu berarti penuh dengan kesengajaan. Dan pada saya akan mengulang karena saat itu yang hadir baru para ASN pada saat kita pertama datang. Untuk kesibukan atas aib makhluk, memang yang terberat itu adalah makhluk manusia. Tadi Bu Restu juga sudah menyampaikan kepada kita semua bahwa permohon kesalahan kepada Allah kita insya Allah selesai dengan istighfar, selesai dengan perbuatan baik kita, selesai dengan sedekah kita. Tapi ketika kita salah dengan orang lain tidak selesai dengan itu. Oh, kita istighfar 1000 kali dalam rangka untuk menutup kesalahan kita kepada orang lain, maka itu tidak akan terhapus. Saya memberikan ilustrasi, misalnya saya dan istri saya di kamar ngerasani tanggo, ngerasani tenanan dan seko A tekan Z. Kalau Excel bukan hanya A tekan Z, Z. Double oke banget. Kemudian bangun pagi, bar subuh ada pengumuman yang saya rasani meninggal. Nah, yang saya rasani meninggal. Sing mati sing memberi tak rasani. Pertanyaannya, bagaimana cara mohon maaf kepada orang itu? Apakah dengan hadir di kuburannya? Tidak bisa. Minta maaf melalui anaknya? Tidak bisa. Bersedekah atas nama dirinya? Tidak bisa. Lantas bagaimana pengguguran dosa itu? Ya tentunya pasti di akhirat. Dan di akhirat itu satu-satunya jalan adalah ada 2 cabang, yaitu kebaikan kita diambil, keburukan orang itu diberikan kepada kita. Itu kan masya Allah luar biasa beratnya. Bagi yang jenazahnya, ketika ada kesalahan, ada kekurangan dengan kita, biasanya dari sohibul musibah memohonkan maaf. Kita memaafkan, selesai. Tapi bagi kita yang masih hidup terhadap jenazah, yang baru saja kita rasani, baru saja kita gerenengi, maka tidak akan selesai. Memang di dalam surat Al-Hujurat kan disampaikan ketika perilaku kita gerenengi itu disama dengan apa Bapak Ibu? Memakan bangkai dari saudara kalian sendiri. Fakalih tumbuh, apakah kalian rasa jijik? Kalau Bapak Ibu kagungan kitab Tambihul Ghafilin, di dalamnya ada satu peristiwa Rasulullah SAW dan para sahabat sedang berada dalam satu komunitas. Tiba-tiba para sahabat itu mencium aroma bangkai dan bertanya, ya Rasulullah, mahadarih, ini aroma apa ini? Kemudian Rasul menyebutkan, hadhihi rihul maitah, ini aroma bangkai. Padahal tidak ada bangkai di sekitar itu. Kemudian Rasul menyebutkan, ini ada dari salah satu saudara kalian yang gerenengi orang lain. Maka aromanya itu akan semebar sampai ke hidung-hidung kalian. Pertanyaannya, sekarang kenapa kita tidak mencium bau bangkai? Ada 2 alternatif. Yang pertama, kita sudah adaptasi dengan bau bangkai. Saking akrabe. Nah, jadi ada yang ngasto di rumah sakit enggak keluarganya? Atau puskesmas? Oh, Bu Naru. Bu Sunar. Aku rumah. Oh, iya. Kalau kita yang bukan pegawai kesehatan masuk rumah sakit, pertama bawa apa? Obat. Mengganggu otak kita tidak? Mengganggu. Wah, mampu obat, maka langsung menutup hidung. Tapi kalau seperti Bu Naryono masuk rumah sakit, kira-kira obat itu masih mengganggu otaknya, bukan? Sudah enggak, sudah adaptasi. Dalam bahasa lagunya Iwan Fals, akhirnya tai kucing rasa coklat.
Bisa seperti itu karena sudah saking adaptasinya kita dengan bangkai sehingga kita tidak lagi mencium ada aroma bangkai yang muncul dari akibat orang gerenengi. Alternatif yang kedua yang lebih berbahaya lagi, aroma itu muncul dari mulut kita sendiri. Di kantor MTS 5 itu ada makanan favorit Pak Ju, namanya rendang jengkol. Orang makan jengkol itu yang mampu pertama kali siapa? Yang kalau kita makan jengkol yang bau pertama kali itu tonggone atau diri kita sendiri? Tanggane. Padahal antara tutuk dan hidung itu berapa senti? Sangat dekat. Ini bahayanya Bapak Ibu sekalian. Dan persoalan yang namanya gerenengi itu Masya Allah persoalan yang sudah sangat-sangat kar. Dan setan sangat sekali kalau kita melakukan gerenengan. Dan seakan-akan kita ini, yaitu ada 3 lembaga yang berkaitan dengan kriminal, 1 polisi, 2 jaksa, 3 hakim. Kita seakan-akan menjadi 3 lembaga ini. Kita itu polisinya, kita itu jaksanya, kita hakimnya. Derawasi sekali. Itu kipasnya durip ke mesake mati gitu. Ini juga Mas ngajengin jenengan pas ini murung mboten niku. Mati. Wong sing tanggung jawab Pak Sahlan kok men. Oh, wonten wonge kok. Wonten wong. Lah murung. Itu kok. Nah, pun. Oke, nak ngeten berarti sesuai dengan amannya. Oleh karena itu Bapak Ibu, agar kita amaliyah puasa kita dengan segala ubur rampainya itu tidak gogrok, mari kita sama-sama jaga diri kita dan lingkungan kita untuk jauh dari yang namanya gerenengi, ribah. Jadi kalau ada orang beribah, mari sama-sama kita hentikan. Dan lemeden-medeni jangan begini Bapak Ibu. Lemeden-medeni jangan ojo ribah, ojo gerenengi, kuwi dosa. Jangan begitu. Itu mungkin disepelekan. Ojo gerenengi ndak sing digerenengi sesuk mati. Namun dosa kadang kan non sewu kita kadang sak nyepeleki dosa. Ya semua tak tanggunge, wani-wani nanggunge dosa. Aja gerenengi nak sesuk sing digerenengi mati njur piye. Lah bahkan ada kalau keburukan-keburukan itu bagaimana? Burukan boleh diangkat untuk menjadi mauidhah atau pelajaran dengan syarat kita tidak boleh menyebut namanya. Pak, di Al-Quran itu kan banyak cerita-cerita buruk, betul, tapi Allah Ta'ala tidak pernah menyebut nama asli. Fir'aun itu bukan nama asli. Fir'aun itu seperti Sri Sultan Hamengkubuwono I sampai dengan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Itu nama gelar. Abu Lahab tersebut dalam Al-Quran itu bukan nama. Abu Lahab itu, Abu itu hanya tokoh, Lahab itu emosi, artinya tukang tokoh emosi. Abu tokoh jahal itu goblok, tokoh kegoblokan. Namanya bagus seperti nama bapaknya Rasul kita. Tidak ada yang disebut nama asli. Tapi kalau kebaikan dalam Al-Quran disebut nama asli. Ibu Maryam itu nama asli, Luqmanul Hakim itu nama asli. Jadi jangan sampai kita menyebut nama yang bersangkutan untuk keburukan. Dengan pasangan hidup kita ketika ada mau itu yang buruk boleh kita menyampaikan, tetapi jangan sebut namanya. Penyakit kita ketika kita menyebut sedang membahas masalah keburukan, orang lain tanya sopo toh Pak? Kalau rasa ngerti, wah penasaran, kepo. Ya. Saya sering ditanya oleh Bu Humas kita itu, sopo toh Pak? Wis rasa, halo Pak. Iya. Sinten toh Pak? Ora perlu ngerti. Ya. Yang penting materinya. Yang penting materinya bukan orangnya.
Kemudian dalam hadis tadi juga disebutkan, yaitu sibuk dengan aib makhluk. Hati-hati Bapak Ibu, tapi nun sewu ini khususnya ibu-ibu yang sering saya amati, karena kalau hari Ahad saya kan menjadi bodyguard ibunya di pasar. Sering saya dengar ketika ada orang itu mau membeli sesuatu, itu senjatanya nyacat. Ya. Timun melungker-melungker kaya ngono kok. Apa jenengan iso gawe luruse timun? Iso gawe luruse terong. Ya. Ngoten niku nggih Bu Mekar nggih. Telo boleng-boleng padahal politiknya karepe ben regane murah. Lah tak nyacat ning bukti tukang omah critakane bojone, "Pak aku iso tuku terong apik-apik." Kok iso mau ning kono? Nyacat ning kene. Hati-hati. Rasul kita kan juga melarang kan menyacat makanan. Nak doyan yo di makan, ora doyan nengke wae. Nah, ini ibu-ibu juga harus besok kalau bapak-bapak ora dahar, mungkin wae masak. Ya, tapi tolong bapak-bapak jangan diperkosa untuk menilai. Enak ora Pak? Enak ora tuh Pak? Kok Bu Marfidah nyawang garwane berarti tangan? Sak memperkosa. Enak ora Pak? Mesti ra enak yo, nanti dipaksa begitu. Tidak boleh kita nyacat makanan. Bukan berarti kita harus ngelem. Memang kalau Rasul itu kalau nggak kerso ya dinengke, kalau kerso tidak. Sebegitu ajaran kita. Apalagi orang Pak Ibu. Orang kok dicacat. Semua orang pasti ada keburukan, pasti ada kebaikan. Keburukan yang menjadi mau itu bagi kita. Tanpa kita menyebut namanya. Kalau kita tidak ingin wasa kita tergugurkan. Nggih niku mawon Bapak Ibu, dan mari sama-sama kita berdoa. Kalau berdoa tentunya tidak boleh disambi dahar. Kamu kok ditake dulu atau? Nah, mari Bapak Ibu kita panjatkan doa kita kepada Allah dengan harapan amaliyah kita selama ini Allah memakbulkan, meridhoi dan memberikan kebarokahan kepada kita semuanya, dan menjauhkan diri kita dari perkara-perkara kemaksiatan, perkara-perkara yang terlarang dalam agama. Liridhoillah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna wajalil hayatan ziyadatan lana fi kulli khair wajalil mauta rahatan lana min kulli syar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Nahnu wa antum thayyibun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Para bapak ibu adik-adik anak sedaya mekaten isian lan katutup doa sampun pun suriani panjenengan Bapak Kepala Madrasah Kemudian Bapak Busoni kita aturaken matur nuwun mugi Gusti Allah maringi pahala ingkang berlipat dumateng Pak Busoni. Para bapak saderengipun kita lajengaken menika wonten Pak Jumroni tadi nyekar nggih. Monggo kalian nerasaken senek mekaten saderengipun mangke acara ingkang langkung ageng. Dumateng Pak Jumroni wekdal kita aturaken sajengipun semonggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu dumateng Bapak Kepala Sekolah. Nuwun sewu dhateng Bapak Ibu ingkang saged rawuh. Kepareng kula nyekar dandang kula minangka nggih kangge rengen-rengen kemawon kangge ngisi swasana supados regeng lan nindakaken inggih menika gambaranipun sekar dandang kula menika gambaranipun tiyang ingkang sampun berkeluarga amargi dandang menika tegesipun manuk ingkang ulesipun cemeng lajeng kula menika manis tegesipun tiyang sampun berkeluarga menika biasanipun nggih kadang kala sok boten remen amargi kathah masalah ning nggih kadang kalanipun saged ngremenaken amargi menapa ingkang dipun idam-idam mangken menika saged kasembadan. Nah kala mben kula nyekar pangkur nggih Pak. Dinten menika kula nyekar dandang kula anggitanipun Jumroni piyambak. Loro jinama loro jinam nam jirolu monam jirolu monam cici warga MTS negeri gangsal niki monggo sami nyuwun pangaksama dateng sedaya lepate anggenipun celatu dumateng ingkang maha suci sebab nggadahi dosa tindak tandukipun napa dene subasita supaya duweni kelakuan becik weh rahayu ning angga menika pupuh ingkang angka setunggal pupuh ingkang nomor kali kesempatan ing wekdal puniki wekdal ingkang sae tur bahagia sampun ikrar
lupute tumindak kang kleru kang ngengingi diri pribadi sarata ati kang lega tumindak kang jujur ngedoi tumindak nista karana taat marang kang maha suci bakal gayuh swarga. Mekaten mbok pilih anggen kula nyekar wonten kalapatanipun saestu kula nyuwun agunging samudra pangaksani. Cekap semanten wonten lepat kula ngapunten, kupat duduh santen nek lepat nyuwun ngapunten, kupat janure tuwa nek lepat nyuwun pangapura, kupat kecemplung kalen klentet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anop badhe nambah. Oh nggih. Para bapak, ibu, adik-adik, anak-anak mekaten isian saking Pak Jumroni nggih, pakar apa nggih, Panem Bromo nggih saking ketua komite. Kita lebeti adicara salajengipun menika samangke panutup kalajengaken foto bersama utawi jawab aso dulu mohon Bu. Jabat tangan nanti bapak dengan ibu, bapak-bapak dengan bapak-bapak, nek bapak dengan ibu Pak Sultan dalam lagi. Bapak-bapak dengan bapak-bapak, kemudian ibu-ibu dengan ibu-ibu, mengatakan nanti bapak-bapak komite, Pak Kepala wonten ngajeng, ada ibu kepala, mangke wonten samping nggih. Monggo jumeneng rumiyin Pak Kepala, Bu, Ibu, monggo Bu. Nggih. Pun dampingi Bu Restu, dampingi Ibu Kepala. Pak Kepala nanti terus. Nggih. Bu Restu, Bu nggih, monggo. Depan sana rek Bapak Ibu mangke ngetan mawon nggih Pak nggih. Bapak-bapak terus ngileh. Nggih. Ibu, monggo iki kali Bu Restu nggih. Bapak Ibu semuanya, monggo pepanggihan menika kita tutup serangan kanthi waosan tahmid kita dherekaken alhamdulillahirabbil alamin. Mupile anggen kula ngaturaken acara wonten Bapak ingkang boten njubro saestu agunging samudra pangsami. Monggo kula lajengaken jawab asta terus mriko Ibu dimangke. Jalannya mangke berjabat tangan mangke hubungan lho saling berjabat tangan. Apa mriki ra game Mriko ngetan lho. Ibu-ibu ini terus menawi bapak-bapak mana ilen. Nah, Pak Sun terus ilen. Nggih, nggih. Nggih. Monggo Ibu, nah Ibu. Nggih, Ibu monggo. Nggih. Terus ke timur kalau bapak-bapak pakai ilen, nggih. Nah, nggih. Sesudah itu foto bersama dilanjutkan Kembul Ibu Solo. Nggih, saudara. Monggo para bapak Ibu. Monggo Bu lajengan. Nggih. Bapak-bapak, Pak Mas Saleh, Mas Pak Ritno monggo langsung. Terus ke timurnya langsung di monggo. Kalau bapak Pak Ritno nanti terus nilai nih Mas.
Alhamdulillah ketiganya enak. Ain. Langsung daerah sini enggak? Ini memang sudah ada dipakai. Jahat. Batal demi hukum. Sing hukum itu kantun. Nek sori yen bae ngapunten. Kantun. Nek Gresik suken nggon sawah jenenge Matun. Wah, kaya cendol Mas. Dilala-lala. Ana lala dengan kantun. Oh, nggih, guci piye Pak? Kok kantin ora ono sing ngatur. Boten kuning boten hubungan tiga boten. Dua salon bisa malam ini. Pas. Oh, soalnya nyala gitu kan. Kelihatan. Ada kan dimakan kan satu satu. Itu ambil dua sini. Boleh ambil dua sini. Ambil kuahnya Pak. Wah, ada keringetan yang panas ya, ya. Pas syuting, Pak. Mau hujan. Saya kalau komandan ya Pak. Saya biasanya dimakan nomor 1. Ini harus terakhir. Pak Reto, tujuan apa? Dia seguan loh. Ada mau minum tidak? Ada mau minum enggak? Enggak. Ya. Oh, pakai keren. Sampai di sana. Ada mau minum enggak? Pak, aku jualan. Dia jualan sama buahnya di sini Pak, Pak Arifin. Gue nggak putus. Ambil sendiri. Kasih deh. Putih, Bang. Putih. Ayo berani ambil sendiri.
Bapak unjuk aja, Bapak. Unjukannya. Aku tuh. Ya. Mas Suris, Mas. Ini Aduh. Adik kalau dapatnya lagi tuh. Enggak. Ambil dapat lagi boleh tuh. Itu siapa itu? Ini ya. Mas Asep yang banyak. Ya, Mas Asep. Wah, ini ya kembaran ya. Tidak pahlawan. Pasti bareng terus ketara itu lagi ya. Foto deh. Sing itu yo sapa to, Bu? sabotase. Bisa dibalik kerjanya, Pak. Pak Royok ini. Pak Purkon ya. Dan siapa ini? Biasanya kan Ada. Wah, ini di Jepang, Dun. Bagian, Pak. Kon kalau goleke layar Oh, niki sumo ya. jumbo. Malah nopo. Wah, Jumbo. ini kan ceritanya kalau di tempat saya kan saya nomor 1. Nah, itu bisa di sini. Ya Allah. Sip, nggih. Minumnya lagi, Bu. Mau? Nanti. Terima kasih. Nah, sebentar paling udah tahu WA. Malah kandes. Enggak ada tempatnya kamu. Menyelamatkan. Iya, dari kau sarangan.
Letter. Panjang kan? Kan awalnya lihat ya, suci, jangan makan sambal. Ini yang goreng siapa ini ya? Banyak rumah lama nggak usah lari ya, pelan-pelan jalan aja. Iya, diambil aja buat ayah, Maaf, nggak lari sayang. Maaf, sama. Nggak maaf. Oh, ini semacam ini yang pasti. Iya, biasanya. Awas ya, jangan. Mau ambil apa saya? Sop. Mam yuk. Indira sayang. Kalau apa persiapan tahu ya? Bu, enak udah. Yang penting bisa. Yang penting sudah disiapin. Sayur kok. Kok soalnya kan napan kene mamu gitu. Ayo berdiri. Mama boleh, ya enggak? Ini tak mau langsung Pak. Oke, ini Pak. Elah. Emang ini pura-pura ya? Tak kasih di tak kasih. Mas Solita, enggak ngaturi Pak Kati. Enggak usah. Kan sudah dia muterin tadi. Ini udah atas di rumah. Enggak belum, enggak. Paksa. Kita lihat
Aslinya mana, Mbak? Tidur belum bangun. Asli apa nih, Mbak? Dewi Mak. Mantap. Pak kemana kan bobolan. Ini belum kembar. Ini asing ngambil asing ya. Mak melawan dia, Mak. Untuk Mak. Nggak tahu sayur apa nih? Mau ambilin satu. Nanti satu ya? Aku nek kegiang. Mau tidak tidak. Komputer tidak.
Bicara karo Pak Wiran. Kemarin malam ya kalau pakai itu kan bilang ya kalau pakai yang kental. Jangan biarin, dipanggil Oli iki jam 9. berarti akan apalagi kamu sudah Bapak-bapak kasih foto. Ya. Masuk, Pak. Mas Angga, foto Mas. Semoga yang merasa laki-laki macam